Kemah Ramadan, keberkahan hikmah bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa ni'matillah, la ghaliba illa billah, amma ba'dah. Sahabat Sanwon dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya Ahmad Robit Hasan akan mengantarkan sahabat semuanya di program Kemah Ramadan, keberkahan hikmah Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini juga sudah hadir ada Gus Syukur Rahman. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah beliau bisa hadir pada program kita ya. Ini beliau merupakan Gus dari Pondok Pesantren Raudhatul Mujahidin Larangan Lor Garung Wonosobo tentunya. Dan pada hari ini kita akan membahas berkaitan dengan bermedsos aman di bulan Ramadan. Menarik sekali ya Gus ya. Menarik sekali. Menarik sekali. Nah, tentunya ini nyerempet jurang nggak sih? Karena gimana Gus? Di zaman sekarang ini siapa sih yang nggak bersosmed? Betul. Hampir semuanya ya Gus ya. Hampir semuanya ini punya yang namanya Android handphone yang ada medsosnya. iOS juga. iOS juga, dan bahkan bukan hanya bagi kalangan kita ya, yang muda-muda sampai yang sepuh, bahkan yang anak kecil bahkan sekarang sudah mulai. Nah, tentunya menjadi problem ya Gus ya apabila hampir semuanya ini mempunyai medsos tapi penggunaannya kurang, terlebih di bulan yang suci ini Gus. Di bulan yang suci ini banyak sekali yang mungkin secara sadar atau tidak sadar bermedsos tapi ternyata tidak aman, bahkan mungkin tanda kutipnya itu secara tidak langsung merubah pahala puasa nih Gus. Nah Gus, yang ingin saya tanyakan nih, kan banyak sekali nih yang sampai sekarang ini bermedsos tapi ya seperti yang saya tadi sampaikan ya, tidak sadar itu ternyata bisa mengurangi hal-hal yang mengurangi pahala puasa lah. Nah, dengan itu hal-hal apa saja Gus yang bisa mengurangi pahala dari berpuasa? Sebelum masuk ke hal-hal yang menghalangi pahala puasa, itu sebenarnya ini sangat menarik ketika bersosmed saat berpuasa. Karena ya kita lihat saat inilah semua orang bersosmed, bahkan ya tidak hanya para artis, para influencer mungkin yang nge-share sesuatu di sosmed, bahkan sekarang para kiai dan para gus-gus itu sudah menyebarkan ilmunya, menyebarkan mungkin hikmah-hikmah Ramadan melalui sosmed. Bahkan justru bersosmed juga bisa menambah keberkahan Ramadan kita jika kita menggunakannya dengan benar. Nah, apa saja sih bersosmed yang bisa mengurangi pahala puasa kita ya? Tentunya bersosmed yang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang mungkin dilarang oleh Allah. Ada salah satu hadis mungkin para alim bisa mengkoreksi saya bila salah gitu. Ada salah satu hadis yang berbunyi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atusi. Nah itu. Dan ada tafsirnya ai laisa lahu min ajri. Maksudnya banyak orang berpuasa yang dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah itu salah satunya kenapa? Padahal dia sudah berpuasa dari subuh sampai maghrib, tidak makan tidak minum, tapi dia tidak mendapatkan pahalanya. Ya salah satunya ya mungkin karena ya sosmed tadi, mungkin dia melihat sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasanya. Itu ya seperti contoh hal-hal yang mungkin bisa menjadikan maksiat, menjadikan bisa dilarang oleh Allah. Seperti halnya kita melihat sosmed, kemudian melihat sesuatu yang tidak kita sukai, kemudian kita mengeluarkan atau kata-kata atau sesuatu yang komen komen netizen gitu ya. ya contohnya ya. Itu berarti bisa mengurangi tanpa kita sadari. Nah, kalau semisal Gus, biasanya kan kalau di sosmed itu secara tanpa sadar ya Gus ya, itu terlebih nih yang banyak sekali ada itu bahkan yang offline lah ya, katakan offline bukannya di medsos saja tapi mungkin di beberapa aplikasi offline
itu ternyata ada iklan-iklan yang mungkin salah satunya adalah mengandung, mohon maaf ini mungkin aurat wanita seperti itu. Apakah itu juga bisa dalam tanda kutip mengganggu puasa kita, Gus? Ya, bersosmed itu kan sebenarnya kembali ke penggunanya. Oke. Nah, ketika muncul konten-konten seperti itu, gitu, itu bisa jadi menghilangkan pahala kita, bisa jadi juga menjadikan dosa kepada kita. Ya. Sampai ke dosa, oke. Ya, karena sesuatu yang mendekatkan kepada zina dalam kasus ini kan kita melihat sesuatu, misalkan ada konten pornografi, misalkan kita lagi scroll sosmed terus ada video mutar gitu kan. Itu kan mau tidak mau ketika pikiran kita sedang tidak jernih, pikiran kita sedang tidak, kita bisa mendorong ke sesuatu yang atau kita ngelantur atau ngalamun kepada sesuatu hal-hal yang mungkin bisa dilarang oleh Allah gitu. Sampai ke syahwat gitu ya, Gus. Nah, itu malah justru bisa menjadi dosa, tidak hanya menghilangkan pahala puasa. Nah, Gus, terus kira-kira untuk langkah-langkah agar kita bisa menjauhkan diri dari ketidakpastian sosmed, dalam artian itu kejahatan sosmed ya. Itu kira-kira gimana, Gus? Langkah-langkah ini sebenarnya tips saja sih. Kalau tips itu kan bisa subjektif, bisa juga objektif. Jadi ya bisa jadi ini berguna bagi kita sebut ini netizen dan netizat. Netizat itu netizen yang putri mungkin. Jam'ah komeniyah. Iya, jam'ah komeniyah. Untuk netizen bisa berguna, bisa juga tidak. Nah, kita pilah konten yang kita saksikan di media sosial. Caranya memilah gimana? Ya, kita ikuti akun-akun yang memang meng-share atau membagikan kepada kita keberkahan, baik itu ilmu atau apa. Saya juga follow akun sosial media. Saya follow ini, jadwal imsakiyah. Jadi setiap hari itu ada updatean reminder imsak kurang berapa menit. Itu juga follow. Itu kenapa? Ya buat hiburan. Segini nah, jam segini buka, udah jam segini waktu imsak gitu. Atau kita perbanyak follow ya akun-akun gus-gus yang melakukan kajian online misalkan. Nah, insya Allah kalau kita disibukkan dengan sesuatu yang manfaat, itu ya kita selain kita dapat hiburan, kita nambah pahala. Dan kita kayak mute atau kita block akun-akun yang bisa menjerumuskan kita kepada sesuatu yang bisa menghilangkan pahala kita. Contohnya kalau dulu kita follow Lambe Turah lah, pengen tahu update terkini gitu, kita unfollow dulu selama bulan puasa mungkin Lambe Turah atau akun-akun lain. Misal kita seneng artis siapalah, tapi pas bulan Ramadan mereka tetap masih membagikan konten-konten yang bisa menjerumuskan kita kepada kehilangan pahala puasa. Walaupun kita suka dengan artis itu, mungkin bisa kita unfollow dulu gitu. Artinya kita yang bisa memilah-milih ya, sebetulnya gitu ya. Oke, berarti sebetulnya itu untuk langkah agar kita tidak terjerumus itu tidak harus meng-off-kan ataupun memblok medsos ya, Gus ya, tapi memilah-milih ngaten nggih. Dan kalau di waktunya sendiri itu juga sama nggih, mau pagi hari, siang hari, malam hari sama gitu. Bahkan ada kasus begini. Orang-orang berpuasa sangat menahan lapar dan haus ketika siang hari sampai maghrib. Ketika maghrib dia bilang gibah itu nggak boleh. Jadi dia benar-benar nahan, nggak gibah sama sekali saat siang hari. Tapi pas sore hari ketika berbuka puasa bersama teman-teman, ini udah buka, udah boleh dong kita gibah. Gitu. Itu ada salah satu qaul mengatakan bahwa orang-orang ini mereka menahan lapar dan haus di siang hari karena menaati perintah Allah, tapi mereka berbuka dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi itu ya sama saja, entah itu di siang hari, entah itu di malam hari, tetap sama saja bahwa
melakukan sesuatu yang dilarang Allah itu tetap mengurangi pahala, bahkan bisa sampai menjerumuskan kepada dosa. Tidak hanya di siang hari. Wah, ini ilmu baru Gus. Terima kasih karena memang terutama bagi teman-teman yang ya itu ya yang ada di jamiyah komeniyah itu ya. Wah, ini belum saatnya komen ini. Tahan dulu, sabar dulu sampai maghrib ini. Bahkan sampai maghrib baru mereka mencaci maki, membuli. Biasa kembali ke asalnya seperti itu. Nah, itu sebetulnya yang tidak boleh ya. Berarti harus ini ya. Jadi kesimpulannya ya, sahabat Sanwan semuanya, bahwasanya untuk aman dari bermedsos aman di bulan Ramadan itu kita sendiri yang harus memilah-milih ya. Dan bahkan mungkin yang tadi saya bisa tangkap dari obrolan kita dengan Gus Asik ini, bahkan sampai ke setelah Ramadan juga ibaratnya itu kita bisa menahan ngeker gitu ya. Syukur-syukur ya setidaknya itu mengurangi. Gus. Oke. Mungkin cukup sekian dulu sahabat Sanwan untuk program Kemah Ramadan pada kesempatan kali ini bersama dengan Gus Asik. Insya Allah kita akan kembali bersama dengan beliau di momentum-momentum selanjutnya dan juga di pembahasan selanjutnya. Yang jelas tetap pantengin terus Sanwan Official di program kita di Kemah Ramadan. Tayangnya setiap apa? Pokoknya pantengin terus channelnya ya. Nanti di YouTube juga insya Allah kita bakalan tayang. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Gus Asik sudah hadir. Kami tunggu kembali ya. Bisa ke sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemah Ramadan. Keberkahan hikmah bulan Ramadan.